datang hendak meminum dan mandi di telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba dihalau. Kalian pergi, jangan ke sini, pergi. Lalu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ini umat saya, kenapa diusir? Ini umat saya ya Rasul, ya Allah, kenapa engkau usir?" Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kau tidak tahu ya Rasul apa yang dilakukan mereka sepeninggalmu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwaabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat taufik, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa sama-sama melaksanakan berbagai macam ketaatan kita kepadanya, di antaranya adalah salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah selalu bantu kita untuk bisa istiqomah terus berada dalam ketaatan kita kepadanya hingga akhir hayat kita kelak insyaallah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan kita diaku sebagai pengikutnya yang besok pada hari kiamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Kita tidak termasuk orang-orang yang dihalau dan diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang yang nanti di hari kiamat itu padang mahsyar datang hendak meminum dan mandi di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba dihalau. Kalian pergi, jangan ke sini, pergi. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, ini umat saya, kenapa diusir? Ini umat saya ya Rasul, ya Allah, kenapa engkau usir?" Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak." Kau tidak tahu ya Rasul apa yang dilakukan mereka sepeninggalmu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang diusir. Karena begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Ibadah kita tuh masih jauh dari yang disunahkan oleh sahabat kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan karena cinta kita kepada beliau, kita tidak termasuk orang-orang yang diusir dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita masih di surat Al-Kautsar, surat yang begitu luar biasa, berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita umatnya. Seperti biasa kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Kemarin kita sampaikan ini termasuk surat yang paling pendek di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 3 surat itu yang isinya 3 ayat, yaitu surat Wal Asr, Wal Asri, yang kedua surat Al-Kautsar ini, yang ketiga adalah surat An-Nasr, Idza jaa nasrullahi wal fath. 3 surat ini semuanya isinya 3 ayat. Tapi dari 3 surat ini yang paling pendek adalah surat Al-Kautsar ini. Dari segi jumlah huruf dan katanya ini paling pendek dan paling sedikit. Tapi ini berbicara tentang Al-Kautsar. Al-Kautsar nanti maknanya ada beberapa kita sampaikan. Di antaranya adalah dari kata katsir, yaitu artinya banyak. Berbicara tentang nikmat yang banyak, tapi disampaikan dalam ayat dan surat yang paling pendek dalam Al-Quran. Luar biasa ya. Berbicara tentang nikmat yang banyak, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup disampaikan dengan surat yang paling pendek. Menunjukkan apa? Sebanyak apapun nikmat yang kita dapat di dunia ini, di mata Allah itu kecil sekali, sedikit sekali. Ya. Kita boleh bangga dengan jabatan yang sangat tinggi, kita boleh bermegah-megahan dengan rumah yang mentereng, mungkin kita boleh jumawa dengan kendaraan kita yang mewah, yang harta berlimpah. Tapi di mata Allah itu nggak ada apa-apanya gitu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 rakaat saja sebelum sholat subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik dari segala macam dunia beserta isi pernak-perniknya itu nggak ada apa-apanya dibandingkan 2 rakaat sholat subuh saja. Subhanallah. Kecil. Tapi kita banyak sekali ya. Jangankan 2 rakaat sebelum subuh, subuhnya aja banyak yang ketinggalan hanya untuk mengejar dunia yang sedikit sekali itu, yang kecil sekali. Padahal Allah katakan Al-Kautsar, nikmat yang banyak itu kecil di mata Allah, sedikit. Kalau kita mau mengejar dunia, ditinggalkan Allah, nggak akan ada puasnya, nggak akan ada selesainya. Tapi kalau kita mengejar Allah, dunia ini yang Allah kasih ke kita. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengorbankan seluruh tenaga, waktu, pikiran, hartanya untuk Allah. Maka dunia ini Allah buat bertekuk lutut di hadapan baginda SAW. Sampai Imperium Romawi, kemegahannya kekaisaran Romawi, itu semua berabad-abad mereka menguasai dunia. Tiba-tiba bisa dikalahkan oleh orang-orang yang terbiasa ngangon kambing, ngangon onta, yang nggak kenal bagaimana teknik berperang, nggak mengerti tentang taktik bagaimana menguasai dan menjerat musuh, nggak ngerti mereka. Tapi habis semua itu luluh lantah. Kenapa? Karena Allah yang kasih gitu. Itu sering kita sampaikan. Ini dunia ini itu memang Allah yang kasih, bukan karena kita. Buktinya mana? Buktinya betapa banyak orang yang ahli ekonomi, ahli dalam bidang ekonomi, dia menguasai teknik bisnis segala macam. Tapi kehidupan ekonominya ya biasa-biasa aja gitu. Sementara nggak terhitung orang yang dia nggak sekolah ekonomi, boro-boro sekolah di fakultas atau di jurusan ekonomi kuliahnya. Kadang-kadang ya cuma tamatan SD, nggak ngerti dia itu semua. Tapi Allah kasih kepadanya harta yang berlimpah. Nah, ini menunjukkan bahwa dunia ini Allah yang kasih, maka kejarnya Allah, bukan dunia. Kalau kita kejar Allah, dunia yang akan ikut. Tapi kalau kita kejar dunia, Allah akan menjauh. Dan kalau Allah sudah menjauh, siap-siap saja. Nauzubillah min dzalik. Kalaupun kita dapat dunia, maka dunia itu hanya akan menyengsarakan. Nauzubillah. Kita sudah cerita kemarin tentang sebab diturunkannya surat Al-Kautsar ini, yaitu di mana orang-orang kafir Quraisy menghina, melecehkan dan mencemooh baginda sallallahu alaihi wasallam karena beliau tidak memiliki anak laki-laki. Diberi julukan sebagai abtar. Abtar itu berarti garis keturunan nasabnya terputus. Kenapa? Karena nasab itu secara apa istilahnya kalau jalur laki-laki itu?
Apa patriarkal apa namanya? Pokoknya begitulah ya. Jadi jalur perempuan, itu nggak kaci istilahnya, nggak dianggap, maka disebut al-abtar. Baik, korelasi surat Al-Kautsar dengan surat-surat setelahnya. Nah, karena kita mengkajinya dari belakang, berarti surat-surat sebelumnya. Jadi surat Al-Kautsar ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dihina dan dimusuhi. Lalu di surat Al-Kafirun, Rasul diminta memiliki sikap yang tegas terhadap orang-orang yang memusuhi dan menghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tetap istiqomah, tetap mantap di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah nggak usah urusin mereka yang mencemooh, menghina, tetap fokus saja berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau begitu nanti di surat An-Nasr Allah berikan pertolongan dan kemenangan. Maka di surat Al-Masad Allah katakan, mereka yang memusuhi, menghinamu, tunggu aja, mereka bakal hancur kok, gitu. Tapi sampai ke hancur ini itu butuh proses panjang. Ya. Kita harus punya sikap tegas, kita harus istiqomah, baru Allah kasih pertolongan, baru Allah bantu kita berikan kemenangan. Musuh-musuh baru itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita baru di level ini aja sudah langsung nyerah biasanya. Di sini udah nyerah, udah sikapnya langsung berubah menjadi melembek, sikapnya berubah menjadi pragmatis, yang tadinya idealis berubah menjadi pragmatis. Ya. Lama-lama, ya habis juga kita, nauzubillah min dzalik. Ini disampaikan oleh Asy-Syanqiti dalam kitab Adwaul Bayan, antara korelasi surat-surat ini. Jadi ada kajian-kajian itu yang mengkaji tentang korelasi antar ayat dan antar surat. Jadi ketika kita menafsirkan satu ayat, kita lihat as-sibaq wal lihaq, sebelum dan setelahnya, lalu korelasinya seperti apa. Nah, itu banyak para ulama yang mengkaji seperti itu. Di antaranya ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti dalam kitab Adwaul Bayan. Baik, kita kemarin Al-Kautsar. Apa makna Al-Kautsar? Nanti ada beberapa makna kita sampaikan. Secara bahasa Al-Kautsar itu artinya sesuatu yang banyak, dari kata katsura. Katsir, nah itu yang banyak. Sementara kita sampaikan kemarin, a'ta dalam bahasa Arab itu memberi dengan jumlah yang sedikit, itu a'ta. Jadi kalau kita punya uang 1 juta, terus infak 100 ribu, kita kan masih punya 900. Nah, itu hitungannya a'ta. Kenapa? Karena kita memberikan sedikit dari yang banyak. Tapi kalau kita punya uang 1 juta, terus kita infaknya 900 ribu, kita pegang cuma 100 ribu, itu sudah bukan a'ta lagi namanya, itu sudah qaddama. Qaddama itu memberikan yang banyak. Ya, itu bedanya. Jadi a'ta memberi sedikit, kalau qaddama itu memberikan yang banyak. Makanya dalam surat Al-Fajr yang tadi kita baca di rakaat kedua, ketika waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam. Ketika dihadirkan neraka jahanam, kalau kata Ibnu Katsir itu betul-betul diseret. Neraka jahanam dibawa ke padang mahsyar, diseret dengan 70.000 rantai, masing-masing rantai itu ditarik oleh 70.000 malaikat. Neraka itu diseret, dihadirkan di yaumul mahsyar itu, di padang mahsyar. Dihadirkan di sebelah kiri dan surga di sebelah kanan. Lalu setelah itu yauma idzin yatadzakkarul insan. Baru lihat neraka saja orang sudah langsung teringat waktu di dunia. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Di situ bukan a'taitu, qaddamtu. Mereka menyesal. Coba waktu di dunia semua saya habiskan untuk Allah. Saya punya harta, nyesal banget kenapa saya pakai buat ini, buat itu. Coba kalau semua saya habiskan untuk di jalan Allah. Saya punya waktu, nyesal banget kenapa saya masih ngerumpi, masih kesini kesana. Coba kalau itu semua saya habiskan untuk Allah. Semuanya nyesal, termasuk nyawa. Kalau tahu begini nasib kita nanti, dulu itu dunia saya habiskan untuk jalan Allah. Jadi bukan lagi sedikit ngasihnya, banyak semuanya. Makanya diceritakan itu orang-orang yang terbunuh di medan pertempuran, mati syahid,
Itu dia setelah meninggal, dia pengen hidup lagi, lalu mati lagi terbunuh dengan tebasan pedang, hidup lagi terbunuh lagi dengan tebasan pedang. Jadi kalau bisa mati berkali-kali di medan pertempuran. Kenapa? Saking nikmatnya ternyata yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, subhanallah. Mati itu kan pasti ya. Kita ini kan pasti mati. Mau takut kayak mau enggak kayak ya pasti mati. Caranya itu terserah Allah. Tapi bisa kita usahakan. Kita ingin mati di mana, dalam kondisi seperti apa, itu bisa kita ikhtiarkan. Misalnya orang yang terbiasa melakukan amal soleh, insya Allah matinya sedang melakukan amal soleh. Orang yang terbiasa sholat dalam kehidupannya, nggak lepas-lepas sholat, insya Allah dia akan diwafatkan dalam kondisi sedang sholat. Orang yang selalu membaca Quran, menghabiskan waktu-waktu hari-harinya, jam-jamnya untuk baca Quran, insya Allah matinya lagi baca Quran itu. Tapi orang yang terbiasa menghabiskan waktunya untuk mancing aja, ya, matinya nggak kecebur di empang aja udah alhamdulillah itu. Ini mohon maaf kalau ada yang hobinya mancing ya. Saya mancing Ustaz, tapi sambil mancing saya zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah lah ya kalau gitu. Jadi kalau kita ingin meninggal dalam kondisi sedang melakukan kebaikan, maka biasakan melakukan kebaikan. Kalau dia terbiasa memang hari-harinya dihabisin buat main gaple, balak 6 langsung mati. Banting balak 6 langsung dicabut sama malaikat maut, mati. Lagi lempar kartu langsung mati. Ada ya, lagi nenggak bir ada mati. Di tempat perzinahan ada. Bahkan di rumah sakit Hermina ini ada ramai sekali waktu itu mati. Rupanya habis jajan dia. Mohon maaf ya, jajan kue cucur apa kue apem lah itu nggak tahu ya. Mati dia. Sama perempuannya itu dibawa ke sini rumah sakit Hermina. Meninggal. Ini siapa keluarganya? Ibu keluarganya? Saya bukan. Saya keluarga hanya semalam aja. Cari keluarganya, istrinya datang. Ya Allah, nauzubillah min dzalik. Lagi bermaksiat mati langsung. Ngeri. Jadi kita bisa pilih mati dalam kondisi apa. Mau meninggal dalam kondisi yang baik, maka biasakan lakukan kebaikan. Kalau saya belum bisa membiasakan diri melakukan kebaikan, minimal sering-sering nimbrung di tempat yang baik. Kalaupun kita tidak diwafatkan lagi melakukan kebaikan, minimal diwafatkan ada di tempat yang baik. Saya sih bukan rajin baca Quran, tapi kalau ada orang baca Quran, demen aja pengen deketin. Duduk aja, baca Quran, enggak, pakai dengerin aja. Saya sih bukan orang yang ahli ilmu, tapi kalau ada majelis ilmu, pokoknya saya mampir aja. Mau ngerti kayak mau enggak, kayak mau ngantuk sambil ngantuk untuk poin, saya mampir aja dah. Kali-kali aja diwafatkan lagi di majelis ilmu. Ya. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan kebaikan, belum bisa untuk istiqomah terus melakukan kebaikan, minimal sering-sering ada di tempat yang baik. Sehingga kita diwafatkan kalau tidak melakukan kebaikan, ya ada di tempat yang baik. Tapi kalau biasa melakukan kemaksiatan, pengen Ustadz saya diwafatkan lagi sholat, tapi sholatnya jarang. Ini gimana? Taraweh aja. Taraweh aja udah kagak nongol. Kalaupun nongol, nggak betah gitu lama-lama. Saya kadang-kadang suka bingung ya. Ada orang-orang yang nggak betah lama-lama di masjid. Taraweh itu nggak bisa gitu sampai kelar imam itu nggak bisa gitu. Kan taraweh misalnya 11 rakaat, udah 8 rakaat nih, tinggal 3 lagi witir, pulang. Kenapa pulang? Ya saya pengen tahajud di rumah Ustaz. Terus ya nanti biar witir. Tahajud ya tahajud aja, witir sama imam kan nggak dosa itu. Sampai sudah dimotivasi oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat berjamaah bersama imam, hatta yang sorib, sampai kelar tuh imam, habis itu pulang. Habis itu nggak sholat lagi, tidur, bangun-bangun sahur jam 4, udah mepet ke subuh. Selesai makan sahur langsung Allahu Akbar, subuh langsung ke masjid. Itu kutibalahu qiyamul lailatin, dicatat oleh malaikat sepanjang malam itu dia lagi sholat. Syaratnya sampai kelar bareng imam gitu.
Karena kita nggak kuat begitu aja, nggak kuat. Pulang. Bagus pulang tahajud, habis itu witir sendiri. Tapi berdasarkan hadis ini, dia tidak terhitung satu malam full sholat, nggak terhitung. Kita berapa jam sih sanggup tahajud di rumah sendirian? Setengah jam. Mungkin, ya mungkin. Itu pun udah kebingungan. Ini surat apa lagi dibaca ya? Hafalannya stoknya terbatas soalnya kan, udah habis. Sejam, oh jarang banget. Sendirian bisa sejam tahajud, ada tapi jarang gitu. Kebanyakan paling dapat 2 rakaat, ditambah 3 rakaat witir. Berapa sih? 15 menit. Sayang banget sekian jam itu tidak tercatat sedang sholat. Tapi kalau kita bareng-bareng dengan imam sampai kelar itu witir, pulang ke rumah nggak tahajud aja itu selesai jam setengah 9. Setiap menit detik terus sampai ke jam 10, sampai ke jam 11, jam 12, 13, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Sampai masuk waktu subuh dicatat lagi sholat, lagi sholat, lagi sholat, lagi sholat, lagi sholat, lagi sholat. Subhanallah. Tapi kalau kita pulang witir sendiri di rumah, ya udah selesai jam berapa? Setengah 9. Udah nggak dicatat. Dia tidur dia dicatatnya. Bangun-bangun jam berapa nih? Jam setengah 4. Baru di situ ditulis sholat nih. Jadi jam setengah 4 kelar-kelar. Ya jam setengah 4 lewat 10 menit. Udah selesai. Malaikat selesai lagi nyatetnya. Jadi kalau mau tahajud silakan tahajud. Tapi sampai kelar bersama imam itu yang afdal. Habisnya malas Ustaz, habis tarawih ada ceramah udah ngantuk kagak ngerti. Duduk aja udah nggak ngerti juga, itu udah di tempat baik itu. Kalaupun malaikat maut datang nyabut kita di majelis ilmu matinya. Biar kata dia kagak ngerti padahal mah ya. Ngomong apa kali bisa ngantuk begini. Nggak taunya bener-bener jatuh, bruk langsung meninggal. Itu mendingan daripada kita pulang mampir di pos ronda, ngobrol mati di situ. Coba mendingan mana tuh? Mendingan mati di masjid sambil tidur-tidur dengerin ceramah apa mendingan mati di pos ronda coba itu. Nauzubillah min dzalik ya. Ini saya masih nyari buntutnya tadi kenapa nggak ngomong ke situ ya? A'ta, oh iya a'ta. Jadi a'ta itu memberi sedikit. Sementara al-kausar itu artinya banyak. Terus gimana maksudnya nih? Jadi sesungguhnya kami memberimu sedikit yang banyak. Nah itu kata para ulama. Jadi rumusannya kalau kita memberi anggap sedikit meskipun banyak. Jadi kalau kita memberi anggap sedikit. Masya Allah terima kasih nih nyumbang sampai 10 juta. Aduh ya Allah saya pengennya mah banyak tapi bisanya cuma segitu Pak. Mohon maaf cuma segini bisanya. Tapi bener-bener dari ikhlas. Jangan iya saya cuma segini mohon maaf ya. Nah ada juga yang bilangnya cuma segini tapi perasaan sombongnya ada juga ya. Jadi kalau kita memberi anggap sedikit. Tapi kalau kita menerima sekecil dan sedikit apapun anggap banyak. Oh luar biasa tuh. Ada kawan itu waktu itu dia keliling negara-negara Arab. Waktu liburan di kampus itu dia pengen keliling aja tuh ke Mesir, ke Yordan, kemana gitu. Orang miskin, bocahnya bocah kere lah, bukan anak orang kaya, tapi semangatnya tinggi gitu, nggak punya duit, tapi pengennya jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya yang modal nekat, yang penting dapat bisa visa aja udah selesai. Nanti di sana makan gimana? Ya gimana Allah aja, itu modal nekat, setengah nekat itu. Akhirnya dia di sana dia ya dalam tanda kutip ngemis lah ya, karena di pinggir jalan dia bisa main apa gitu sambil sholawatan itu nanti ada orang ngasih ya ngamen lah ujung-ujungnya pokoknya penting bisa nyambung hidup. Ketemu dengan salah satu tokoh kita, saya sebut saja namanya karena ini baik, Bang Anies Mata. Jadi ketemu sama Bang Anies Mata waktu itu beliau sedang ada ngisi seminar di Jordan apa ada acara apalah pokoknya, dan anggota DPR yang kita tidak sebut namanya untuk menjaga kode etik jurnalistik. Datang nih kawan saya cerita, saya kesini mau nyari kampus, nanti selesai saya masih di Libya, nanti selesai sana saya mau melanjutkan kuliah di salah satu negara ini. Terus ya sekarang statusnya musafir nih. Terus ya namanya musafir kehabisan bekal. Oh ya udah, itu langsung Anies Mata minta sama ajudannya ambilin koper, nggak pakai lihat Pak, seret kasih. Nggak dihitung, nggak dilihat, ambil kasih.
langsung. Subhanallah. Setelah itu yang anggota DPR panggil juga tuh ajudannya. Lama ngitungnya. Ngasih. Pas dihitung di kosannya, di tempat nginepnya, Bang Anies Mata ngasih $5.000. Ambil $5.000. Ya anggota DPR tadi yang lama ngitungnya itu $5. Enggak sih, lebih, $50. Nah, kenapa Anies Mata begitu? Karena di banyak kesempatan dia selalu mengatakan, kalau memberi anggap sedikit. Kalau kita memberi anggap sedikit, seberapa banyak pun itu, anggap sedikit. Kalau kita menganggap itu sedikit, maka Allah akan kasih lebih banyak lagi. Tapi kalau kita sudah terbiasa menganggap ngasih banyak, maka Allah akan kasih sedikit. Ya. Jadi kalau 50 juta kita anggap banyak, udah segitu jadi dapatnya. Tapi kalau itu dianggap sedikit, nanti Allah kasih lagi, Allah kasih lagi, Allah kasih lagi. Gitu. Dan Allah kan kalau ngasihnya itu pasti minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat. Luar biasa. Jadi rumusannya, kalau kita memberi anggap sedikit, tapi kalau kita menerima dikasih sedikit apapun, sekecil apapun anggap banyak. Ya Allah, alhamdulillah banyak banget ini dikasih lontong. Yulah lontong cuma 2 biji, udah banyak, 2 juga. Itu udah anggap banyak. Jadi kalau kita mendapat sesuatu dianggap banyak. Baik dikasih oleh orang ataupun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan membuat kita selalu bersyukur. Alhamdulillah masih ketemu makan. Alhamdulillah masih ada pekerjaan. Tapi gajinya kan gak cukup. Alhamdulillah ada orang yang boro-boro dia dapat gaji, kerja aja enggak. Kita masih alhamdulillah. Begitu terus. Maka itu akan membuat kita menjadi orang yang bersyukur, dan itu akan membuat kita orang menjadi yang ikhlas. Dengan menganggap sedikit pemberian, itu akan membuat kita selalu berusaha untuk ikhlas. Dan ketika kita menganggap banyak pemberian orang lain, maka itu akan membuat kita selalu menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau sudah begitu, maka Allah akan tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Maka kenikmatan itu tidak akan pernah terputus dalam kehidupan kita. Jadi terkadang kita memang perlu diingetin tentang betapa banyaknya nikmat Allah yang telah Allah anugerahkan untuk kita. Ya Allah. Banyak sekali nikmat-nikmat Allah ini. Kadang kita lupa. Mohon maaf ya, kadang kita itu suka menyepelekan makanan. Makanan itu kadang kita anggap ya sepele aja. Makan itu. Merasa banyak. Dibuang-buang, gak dimakan. Apa sih makan cuma ini? Menganggap kecil. Tapi begitu kita puasa, kita diajarin. Ternyata bakwan saja itu kayaknya enak banget. Kapan? Pas lagi puasa. Air putih itu kayaknya, aduh air putih ini. Padahal kan cuma air putih. Tapi coba lagi puasa, itu sangat berharga itu. Sangat bernilai. Puasa mengajarkan kepada kita nikmat Allah ini begitu banyak. Dari makanan yang kurma sebiji, selama ini mungkin ya cuma kurma. Cuma bubur, cuma nasi uduk, cuma gitu. Tapi sekarang begitu kita puasa, oh luar biasa itu. Ya. Kelihatan semua itu langsung, ya Allah ini enak banget, ini enak banget. Nanti buka ini pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Kita lihat semua tuh enak gitu. Semua itu luar biasa. Meskipun begitu buka, sudah makan ini, udah kenyang ya. Tapi itu mengajarkan kepada kita betapa ternyata selama ini Allah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Kita kan puasa nahan, ntar maghrib ada yang dimakan gitu. Sementara saudara-saudara kita yang maghrib pun bingung apa yang mesti dimakan. Ya, buka nanti pakai apa? Ada nggak makanan? Nanti sahur besok begitu juga ada apa enggak? Kita sih ya alhamdulillah gitu. Makan buka ada, udah disiapin. Sahur juga tinggal makan. Itu pun banyak yang sahur kok cuma begini sih makanannya. Itu kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di puasa ini baru kita jadi sadar, oh iya ya ternyata air putih saja itu mahal sekali nilainya. Ya. Kue agar saja, kue saja, apa lagi lontong saja, itu ternyata nikmatnya luar biasa. Nah, itu kita kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasa ini lebih menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kata Rasulullah, orang itu kalau pagi hari sehat
fisiknya sehat nih, nggak sakit. Setelah itu indaqutu yaumihi. Setelah itu dia ada makanan yang bisa dimakan hari itu, yakun aghnan nas, dia sudah menjadi orang yang paling kaya. Kaya sudah itu. Badan sehat, terus nggak khawatir makan apa hari itu, udah itu orang kaya udah. Meskipun nggak punya mobil, meskipun rumahnya masih ngontrak mungkin ya, itu sudah termasuk orang kaya. Nikmatnya begitu banyak. Nah ini tadi ketika kita memberi anggaplah sedikit meskipun banyak, tapi ketika kita menerima anggaplah banyak meskipun sedikit. Nah semua yang kita miliki dan nikmati sejatinya adalah anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Semua hal yang kita punya ya pemberian dari Allah. Tempat tinggal, keluarga, anak-anak, itu kan anugerah yang begitu luar biasa. Kita kadang-kadang lupa gitu untuk bersyukur karena sudah terbiasa punya itu. Punya anak itu kan anugerah yang luar biasa. Ada saudara-saudara kita yang susah dapat anak. Kita alhamdulillah dimudahkan oleh Allah. Kadang lupa untuk bersyukur. Masya Allah. Padahal orang itu sampai berobat ke sana kemari, dia setiap malam bangun nangis, ya Allah, kasih saya anak ya Allah. Ya Allah berikan kepada saya anak ya Allah. Mudahkan saya supaya bisa hamil ya Allah. Terus nangis sepanjang malam. Sementara kita kadang-kadang nangis karena dapat anak. Ya Allah, kenapa hamil lagi? Yang ini aja belum gede nih, baru 2 tahun. Nah. Ya Allah. Kadang lupa untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini diantara beberapa makna apa yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Kata Ikrimah, Al-Kautsar itu adalah an-nubuwah. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW melebihi nikmat nubuwah. Nubuwah itu berarti diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Itu nikmat yang paling besar. Yang kedua adalah Al-Quran. Ini kata Hasan Al-Basri. Karena Al-Quran itu adalah nikmat yang begitu luar biasa. Kita baca Quran itu dapat pahala, hidup dimudahkan, waktu kita itu jadi efektif. Orang yang rajin baca Quran, waktunya itu efektif dan produktif. Orang yang jarang baca Quran, waktunya itu habis untuk yang sibuk banget sih. Sibuk apa sih? Saya juga bingung sibuk apa ya. Tahu-tahu udah sore. Lewat lagi, tahu-tahu udah seminggu. Ya. Tapi mereka yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu waktunya sangat berharga. Dan lebih tertata gitu. Kadang-kadang kita kenapa jarang baca Quran? Nggak ada waktu, saya sibuk banget. Justru bacalah Quran. Kalau kita baca Quran, waktu kita itu akan jadi lebih tertata rapi. Oh iya, saya habis subuh saya baca Quran. Habis itu saya nanti berangkat ke kantor. Setelah itu nanti saya bekerja. Nanti zuhur saya baca Quran lagi. Setelah itu saya punya waktu untuk ini. Nanti gitu. Jadi disiplin kita. Waktu itu justru jadi teratur dengan baik kalau kita baca Quran. Belum keberkahan. Ya Allah, orang yang selalu bersama Quran itu tidak akan pernah sengsara, tidak akan pernah hidupnya itu celaka, nggak akan pernah. Saya punya guru ngaji itu di Bekasi itu, beliau itu kalau sama Al-Quran, masya Allah, nggak hafal Quran, tapi baca Quran itu, subhanallah, setiap hari itu mungkin tiga hari sekali itu sudah khatam itu. Nggak hanya Ramadan, di luar Ramadan pun selalu begitu. Jadi Al-Quran itu sampai kecil banget pun dia tetap baca, cepat sekali selesai jalan. Nanti tengah jalan baca tuh Quran itu. Subhanallah. Itu sering terlambat ngisi pengajian itu karena kadang dari satu tempat ke tempat yang lain itu kan suka jaraknya agak jauh. Itu sering kali itu naik motor itu kecepatannya di atas 100 km per jam. Sering banget. Tapi dari sejak tahun 80 sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah beliau kecelakaan, kepleset pun nggak pernah beliau. Subhanallah. Kata beliau, mungkin ini cara Allah menjaga lewat Al-Quran itu. Karena kemana-mana nggak pernah lepas Al-Quran, Al-Quran terus. Jadi kalau sudah, waduh ini waktunya sudah mepet. Itu pernah itu dari ini kalau nggak salah di Pondok Gede terus ke Tambun kalau salah ya. Itu ditempuh hanya sekitar 15 menit. Oh itu luar biasa ya. Karena memang cuma segitu spare waktunya. Wah itu ngebut luar biasa ya.
Tapi karena beliau itu selalu baca Quran nggak pernah lepas tuh. Jadi meskipun kencang seperti apa itu matanya ini sekali gitu, tajam sekali. Alhamdulillah. Dari tahun 80 sampai sekarang itu dahsyat luar biasa. Kata beliau, ya mudah-mudahan itu karena Al-Quran. Dan itu emang bukan hobinya ngebut-ngebutan. Kiai masa ngebut-ngebutan kan aneh. Tapi karena memang kondisi terdesak dan itu sering sekali. Karena beliau lumayan padat jadwal kajian itu, Masya Allah. Berkahnya Al-Quran tuh. Saya pengen niru juga tapi masih ketar-ketir. Iya, Al-Quran jangan-jangan belum melindungi saya nih. Ntar dulu lah, ngerem lagi. Mau di atas 100? Jangan. Nah, karomahnya kita belum nyampe ke situ. Lu jatuh, wah repot juga. Masya Allah ya. Yang berikutnya Islam. Ini kata Al-Mughirah. Jadi nikmat yang banyak itu adalah Islam. Karena Islam ini nikmat yang begitu luar biasa. Kita terlahir sebagai seorang Muslim. Wah, itu nikmat luar biasa. Tinggal kita jaga status keislaman kita ini. Makanya standar seorang Muslim itu pokoknya matinya Muslim aja. Bisa meninggal lagi sholat, alhamdulillah mantap. Bisa meninggal lagi puasa, Masya Allah. Bisa meninggal lagi baca Quran, Masya Allah. Bisa meninggal lagi umroh, alhamdulillah. Bisa meninggal lagi haji, wah subhanallah. Tapi nggak bisa itu minimal matinya lagi Muslim aja. Status Muslimnya masih melekat, itu minimal. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu standar minimal kita. Pokoknya mati, saya masih Muslim status saya. Itu saja. Itu udah nikmat luar biasa. Insya Allah selamat itu. Ya, meskipun mungkin nyemplung dulu di neraka, tapi selamatlah. Insya Allah nanti. Nah, yang keempat, ini yang banyak diambil oleh para ulama, bahwa itu adalah nahrun fil jannah. Itu adalah sebuah sungai atau telaga yang ada di surga. Maaf, ini adalah sungai dulu. Sungai di surga. Itu dari Ibnu Umar dan juga Anas bin Malik secara marfu'. Nah, yang kelima ini yang paling banyak, bahwasanya yang dimaksud Al-Kautsar itu adalah haud, telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Yaumul Hisab itu nanti ada namanya haud, telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan meminum dan juga mandi dari telaga itu. Nah, telaga itu disebut dengan Al-Kautsar. Ini disampaikan oleh Imam Atta. Yang keenam, kata Ibnu Abbas, Al-Kautsar itu adalah al-khairul katsir, yaitu kebaikan yang banyak. Jadi semua bentuk kebaikan apapun itu termasuk Al-Kautsar. Yang ketujuh, Al-Kautsar itu dari kata kasrah, tapi maksudnya adalah kasratu ummatihi. Banyaknya pengikut Nabi Muhammad SAW. Jadi mayoritas penghuni surga itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nikmat yang begitu luar biasa. Ya. Senakal sedurhaka apapun kita umat Rasulullah, Allah tidak akan hancurkan dan binasakan kita secara massal. Ya, tidak akan. Mungkin ada sekelompok orang meninggal satu kampung, tapi secara massal seperti kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh tidak. Jadi umat Nabi Muhammad ini akan terus banyak. Dan itu adalah nikmat yang paling banyak yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, tazawwajul waludal wadud. Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang al-walud al-wadud. Al-walud itu yang peranakannya sehat, maksudnya banyak anak. Ya, suruh menikahi wanita-wanita yang subur. Yang kira-kira kalau nikah anaknya bisa 5, 8, 10, 12. Nah, itu suruh nikahin, Pak. Hobi banget beranak. Justru dengan beranak itu jadi banyak kebaikan-kebaikan yang kita dapat. Al-wadud tapi penyayang. Ada juga perempuan-perempuan yang subur dia, tapi galaknya luar biasa. Anak tuh klepak, sholat lu. Nah, itu enggak penyayang. Cari yang al-walud tapi juga al-wadud, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena dengan kalian inilah aku besok bisa berbangga-bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dengan banyaknya pengikut. Jadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paling banyak dibandingkan dengan pengikut umat-umat yang lain. Nabi Musa
juga lumayan banyak, Nabi Isa juga lumayan banyak pengikutnya. Tapi yang paling banyak itu umat Nabi Muhammad SAW sampai Saddal Ufuk. Itu semua dari ujung utara sampai selatan itu tertutup dengan saking banyaknya pengikut baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir adalah rif'atuz zikri. Ini nikmat juga yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya itu, nama Rasulullah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi banyak, tapi yang namanya dimuliakan dan ditinggikan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita pasang di masjid-masjid saja, biasanya sebelah kanan Allah, nah di sininya Rasulullah. Itu diantara cara mengangkat. Pasti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul atau Muhammadan Rasulullah. Jadi nama Allah disebut, nama Rasul juga akan disebut. Itu diantara rif'atuz zikri. Cara Allah memberikan kenikmatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan dimuliakan penyebutannya. Maka nyebut nama Rasulullah itu dapat pahala. Nyebut saja, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad, dapat pahala. 10 kebaikan. Ya Allah, luar biasa. Baik, ini diantara makna-makna yang berkaitan dengan Al-Kautsar sebagaimana disampaikan oleh Al-Mawardi dalam An-Nukat wal Uyun. Baik, nanti kita akan bahas telaga Al-Kautsar insyaallah di kesempatan yang akan datang, tentang apa bagaimana telaga itu dan siapa saja orang-orang yang dihalau, diusir dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita berdoa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang diusir dari telaga itu insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan. Jika saya keliru falyatafadhal mashkura. Ya. Ya. Nanti akan kita bahas itu fasalli li rabbika wanhar. Di situ. Jadi dulu orang itu nyembelih dulu baru sholat. Jadi Idul Adha itu nyembelih dulu baru sholat. Nah, dengan turunnya surat Al-Kautsar ini, kemudian syariatnya berubah. Jadi sholat dulu, baru setelah itu menyembelih. Nah, karena kalau sudah nyembelih segala macam, baru setelah itu sholat, mungkin pakaiannya kotor, terus sudah keburu lapar, aduh daging tadi udah lagi dimasak, kita tinggal sholat lagi. Jadi nggak khusyuk, kekhusyuan berkurang. Maka kemudian dirobah dengan turun surat ini, fasalli, sholat dulu, baru wanhar, berkorban, baru menyembelih hewan kurban. Cuma ya itu biasanya khotib udah dipesan, Ustaz jangan lama-lama ya, kita udah mau nyembelih nih, mau motong, kambingnya banyak nih, ada 40 ekor, jadi khutbahnya 15 menit aja, sholatnya jangan lama-lama, baca sabihis aja udah sabihis, amal kafirun, oke, jadi cepat. Saya balik lagi. Kalau kami dulu Pak di kampus itu, jadi sholat id di masjid itu, kambingnya itu jadi berebut gitu. Biasanya ada perwakilan dari negara, kan ada sekitar 83 negara di kampus kami itu, Asia dan sebagian Eropa dan mayoritas Asia Afrika lah. Nah, sebagian Eropa ada. Jadi mewakili setiap negara. Per 15 mahasiswa satu kambing kalau nggak salah, apa per 7 lupa saya. Jatah kambingnya itu. Jadi lagi sholat nih khutbah, dengerin khutbah, biasanya rektor yang khutbah itu. Lama tuh khutbahnya, lama sekali, hampir sejam. Sholatnya apalagi, lama sekali. Itu biasanya anak-anak itu ada yang udah ini, jadi begitu selesai langsung lari. Kita anak Indonesia ada berapa orang, berarti dapat berapa jatah kambing. Itu berebut nyari kambing, milihin mana yang gedean nih, mana yang gedean nih, gitu. Jadi kagak pada khusyuk itu. Tapi nggak semua, karena kalau semuanya pada kabur, marah rektor. Ini pada kemana kalian? Pasti marah gitu domelin. Jadi triknya begitu, diutus jadi dari masing-masing negara 2 orang aja, biar rektor nggak ngelihat gitu. Kan sampai keluar itu. Jadi khutbah ya nggak lihat dia yang di luar itu, jalan pelan-pelan, itu lari langsung ke sana. Nyari kambingnya yang gede-gede. Biasanya kita dari Indonesia misalnya dapat
dapat 10 ekor kambing. Nah itu kalau dapat yang kecil-kecil, ente kan dapat yang kecil-kecil sih. Aneh kalah cepet larinya orang Afrika. 2 langkah kita dia selangkah katanya kan. Bukan tinggi-tinggi tuh larinya cepet. Kalah nih, nariknya belum lagi, dia nariknya kencang-kencang kan, dapat gede-gede. Jadi kebagian yang kecil-kecil dah katanya. Ya Allah. Itu kira-kira Ustaz. Tapi detailnya nanti kita akan bahas di ayat itu insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah selalu bantu kita untuk bisa menjadi orang-orang yang selalu cinta terhadap Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an ini betul-betul menjadi guide yang menjadi pengarah dan hidayah yang menuntun kita untuk bisa selamat di dunia ini, selamat pula besok di yaumul qiyamah, dan mudah-mudahan Al-Qur'an yang akan menuntun kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.